Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, sehat selalu, terus berkarya dan tetap semangat. Dulur, jumpa lagi dengan Martono Perang Madiun. Saat ini kita berada di ladang langsung dalam keadaan sehat. Semoga jenengan semua juga dalam keadaan sehat. Mari kita ikuti materi untuk kali ini. Dulur, untuk kali ini kita sudah ramai membicarakan masalah harga cuan dan cuan terus. Tetapi menurut hitungan petani harganya masih goyang, masih belum seperti yang diharapkan. Paling tidak kita mengharapkan harga di tingkat petani itu paling enggak 6.000, berarti di tingkat rumah produksi paling enggak 7.500 sampai 7.000 lah, jadi sampai ke petani tetap 6.000 gitu. Kalau mimpi kita ya seperti tahun-tahun beberapa tahun masa yang lalu, yaitu dengan harga yang paling tidak ya dulu pernah kita harganya 15.000 pernah dan 12.000, itu harapan kita. Tetapi itu tinggal semoga terjadilah. Harapan kita seperti itu. Jadi mau kita ya harga itu tinggi, tapi ya kita ikuti pasar lah. Jadi sementara ini banyak yang menyalahkan maklar, menyalahkan supplier, menyalahkan orang pabrik, menyalahkan calo. Tapi sebenarnya begini lur, kita itu sama-sama saling membutuhkan. Kalau nggak ada pabrik, yang beli siapa? Kalau nggak ada rumah produksi, truk porangmu siapa yang beli? Terus kalau nggak ada supplier, terus siapa yang menampung? Kalau nggak ada tengkulak, terus siapa yang beli dari kita? Kalau nggak ada maklar, calo, terus yang memasarkan bagian market siapa? Kita harus adil. Hidup petani, hidup maklar, hidup calo, hidup supplier, hidup penerima DO, hidup pabrik, hidup rumah produksi, semua jalan balance. Kita harus bergandeng tangan, karena dari semua profesi itu akhirnya kita akan bertemu, yaitu karya yang mempersatukan kita adalah orang, tidak ada yang lain. Yang mempersatukan kita adalah orang. Jadi nggak benar kalau kita cuma mengandalkan menurut petani begini, menurut pabrik begini. Ini pabrik, ini petani, harus jalan bareng. Di tengah-tengahnya itu ada maklar, calo, dan supplier dan sebagainya. Konsultan itu sopo lah jenenge. Dan juga kita perlu juga eksportir ataupun yang untuk kebutuhan domestik dalam negeri. Itu semua sama-sama jalan. Kalau kita jalan bareng beriringan seperti ini, oh ya kita akan jaya bareng. Ada kanan, ada kiri, kita jalan bareng. Kalau ini kompak, walaupun ini jalannya enggak harus seirama. Kalau seirama, satu depan, satu belakang, itu seirama. Tapi kalau kita jalan bersama, maksudnya dalam satu kesatuan, insya Allah jaya orang Indonesia, jaya kabeh pokoknya. Kalau kita mau bersama-sama jalan bareng, insya Allah semuanya akan indah lah, pokoknya indah. Karena kita itu suatu kesatuan yang mana perjalanan porang itu marketnya itu memang ya seperti itu, melalui berbagai level-level atau fase-fase yang harus dilalui. Porang itu ya unik perjalanannya dari petani. Dan sekarang sudah mulai ada bibit lur, kalau jenengan yang masih konsisten wabil khusus, yang masih konsisten di porang, kalau butuh bibit kita ada, silahkan
Japri di sini. Di sini loh. Nanti akan kita berikan nomor WA khusus yang masih konsisten. Yang sudah tidak yakin balik kanan ya monggo. Hidup adalah pilihan. Siapa berani, konsisten dan jalan terus, dia akan menjadi juara. Karena untuk menjadi winner itu perlu proses, nggak cuma setahun 2 tahun. Banyak fase yang harus dilalui, termasuk latihan. Sabar, konsisten. Telaten. Sudah 2 tahun 3 tahun sabar nggak saya gali. Memangnya petani yang lama dulu itu mereka juga sabar. Karena apa? Jangan merasa paling tersakiti untuk saat ini. Jenengan harus belajar dari mbah-mbah kita, senior kita, petani-petani lama yang memang sudah diporang lebih dahulu. Lur, mari kita belajar dari petani-petani senior kita, petani lama yang sudah budidaya mulai tahun 80-an. Kita harus belajar dari mereka gimana lo caranya bisa bertahan hingga saat ini. Bayang tahun 80 loh. 80 itu 20 tahun sama 20 tahun ditambah karo 2023 berarti 43 tahun yang lalu. Bayangkan 43 tahun yang lalu perjuangan mereka, akhirnya mereka bisa mengerucut hingga sekarang. Mereka saja masih eksis. Kenapa? Jenengan balik kanan merasa tersakiti, merasa terpukuli, karena kalau jenengan selalu menderita, rezeki akan jauh. Rezeki tak akan mendekat pada orang yang tidak optimis. Karena hidup ini adalah proses. Nggak bisa begitu. Itu ya monggo lah. Itu kan kita nggak mau adu argumen. Yang penting saya memberi semangat ke jenengan. Angin positif kita tiupkan, seret. Angin positif kita tiupkan. Tapi kalau jenengan menolak dengan mindset jenengan, argumen jenengan, ya monggo. Yang penting saya membawakan angin positif. Tidak hanya kita harus cari solusi untuk menghadapi hal semacam ini. Bagaimana? Konsisten. Kalau jenengan konsisten, insya Allah kita akan berjaya. Oke, jadi untuk dulur-dulur yang saat ini memang belum merasakan panen, saya juga ikut prihatin sebenarnya. Tapi nggak bisa jangan cuma menangis. Terus sekarang saya tanya, apakah petani padi sekarang ada yang gagal atau tidak? Pasti ada. Kita harus belajar. Nek sampean petani, yuk belajar nggone petani. Ojo nggone pedagang, apalagi MLM. Bertani memang seperti main saham, kita nggak tahu akhirnya seperti apa, tetapi bertani adalah spekulasi. Jayalah petani, jadi nggak usah merengek-rengek, belas kasihan, terus salah sono, salah sini, salah sunu, salah sini. Jangan. Kita nggak usah menyalahkan sono sini. Kita harus belajar lepas dari kesulitan ini, karena ini kesulitan bersama. Jadi kita harus bisa lepas dari kesulitan ini. Lepas. Lur, nggak bisa kita cuma berpangku tangan. Kita harus melepaskan dari kubangan ini, karena
ibarat kita jatuh di lumpur dan kita nggak bisa berenang. Kita jatuh di lumpur yang dalam, kita nggak bisa berenang. Otomatis sebisa kita harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesulitan, dan juga bangkit dari situasi kondisi yang ada di situ. Mungkin saat ini untuk petani porang, situasi dan kondisinya di sekitarnya kurang hoki, kurang menguntungkan, tetapi carilah celah yang lain. Karena orang-orang sukses terdahulu itu rata-rata mereka bisa lepas dari kesulitan dan bisa memanfaatkan kesulitan itu untuk menjadi peluang. Bisa memanfaatkan kesulitan untuk menjadi peluang. Bukan malah menikmati kegalauan, menikmati kesulitan, dan menikmati meratapi nasib. Dulur, dari yang kita sampaikan ini bukan niatan kita mengejek jenengan yang sudah merasa kurang beruntung di porang, tetapi bukan maksud kita mengejek jenengan yang kebetulan dalam kesulitan, tetapi kita mengajak jenengan untuk bersemangat untuk menyongsong hari depan yang lebih ceria. Hidup ini perlu happy, yang penting jiwa seger kewarasan, berpikir sehat dan berpikir positif. Dan hari depan masih panjang. Khusus yang masih konsisten di porang, saya ucapkan tetap semangat. Untuk sementara jangan dipanen dulu karena harga belum jos. Kita tunggu bulan 5-6. Kalau memang itu belum nggak jos-jos, berarti memang segitulah harganya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada kesinambungan. Jadi hidup petani porang, hidup maklar porang, hidup calok porang, hidup supplier, hidup pengepul, hidup semua yang bergerak di porang, termasuk eksportir, uang pabrikan, usaha di porang, semuanya semangat. UMKM ya, semuanya saya doakan semuanya sukses. Gitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Oke. Begitu tadi dulur laporan pandangan mata dari ladang langsung, semoga bermanfaat. Jenengan semuanya selalu semangat. Oke, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun.